Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ada Ukta Wulandari, jurusan Ekonomi Prodi Akuntansi semester 4 dari Universitas IBA Palembang. Mengapa saya memilih usaha ini? Awal mula penemuan ide mendirikan usaha yang bergerak dalam bidang makanan ringan yang sehat dan bermutu, yaitu berasal dari hasil pengamatan saya bahwa banyak orang di sekitar daerah saya, mulai dari kalangan anak-anak sampai dengan orang dewasa, gemar mengkonsumsi makanan ringan sebagai camilan maupun sebagai suguhan. Dan dari sini saya mulai mempunyai ide membuat makanan ringan yang beda dengan yang lainnya. Stik vegetarian fruit merupakan camilan dengan bahan dasar yaitu tidak seperti stik pada umumnya. Bahan dasar pembuatan stik menggunakan bahan dasar tepung terigu, tetapi juga menggunakan bahan dari sayuran dan buah-buahan yang mengandung gizi serta baik untuk kesehatan. Dan berikut penjelasan tentang aspek-aspek uji kelayakan usaha yang akan saya buat, yaitu yang pertama, aspek pasar dan pemasaran. 1. Analisis potensi pasar. 2. Analisis persaingan, yaitu analisis SWOT, adanya kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. 3. Analisis market share. 4. Analisis strategi pemasaran untuk mencapai market share, yaitu 1. STP marketing yang terdapat segmentasi, targeting, dan positioning. 2. Strategi bauran pemasaran, yaitu terdapatnya produk, harga, tempat, dan promosi. 2. Aspek hukum dan legalitas. 1. Analisis kesesuaian bisnis dengan hukum. 2. Analisis kemampuan memenuhi perizinan. 3. Analisis badan usaha. 4. Analisis profil pemilik. 3. Aspek teknik dan teknologi. 1. Analisis lokasi bisnis. 2. Analisis luas produksi. 3. Analisis layout pabrik. 4. Analisis kesiapan teknologi. 4. Aspek manajemen dan sumber daya manusia. Yang pertama, ada analisis penjadwalan usaha. 2. Analisis kebutuhan kerja. 3. Analisis kemampuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Dan 4. Analisis rencana struktur organisasi. 5. Aspek keuangan, yaitu 1. Analisis kebutuhan investasi. 2. Analisis kebutuhan modal kerja. 3. Analisis biaya operasional. 4. Analisis struktur permodalan. Dan yang terakhir, analisis rasio kelayakan keuangan. Yang keenam, aspek ekonomi dan sosial budaya, yaitu adanya analisis ekonomi dan sosial. Terdapat 1. Ekonomi, 2. Sosial dan budaya, 3. Teknologi, 4. Ekologi, dan 5. Global. Dan yang terakhir adalah aspek lingkungan, yaitu yang pertama, analisis lingkungan operasional dari pemasok, pelanggan, kreditur, dan pegawai. 2. Analisis lingkungan industri, yaitu terdapat pesaing, barang substitusi, kekuatan pemasok, kekuatan pembeli, dan yang terakhir, hambatan masuk. Kesimpulan dari segala aspek tadi, yaitu dari segi aspek hukum, bisnis stik vegetarian fruit ini tentunya sesuai dengan hukum, mampu memenuhi perizinan, bentuk badan usahanya sesuai dengan kondisi perekonomian, perusahaan dan pemilik usaha yang berkompeten dalam bidangnya. Kemudian, dalam segi analisis lingkungan, aspek lingkungan operasional, lingkungan dekat, dan lingkungan jauh perusahaan ini berpotensi baik untuk dijalankan karena hambatan-hambatannya relatif sedikit. Dan dari segi analisis pasar dan pemasaran, potensi pasar, persaingan, market share, dan strategi pemasarannya, perusahaan ini mampu
untuk menguasai pangsa pasar sebanyak 40%. Dan di samping itu, permintaan dan distribusi akan produk ini mampu mencapai sasaran yang luas ditinjau dari kegiatan promosi yang dilakukan dan potensi pasar yang mendukung. Kemudian, pada analisis teknik dan teknologi lokasi bisnis, luas produksi, layout pabrik, dan kesiapan teknologi perusahaan, ini yaitu posisi tempat usaha sangat strategis dan tata letak ruangannya tersusun rapi, sehingga membuat karyawan nyaman dalam bekerja. Di samping itu, walaupun teknologi yang digunakan dalam proses produksi tergolong sederhana, perusahaan mampu memenuhi permintaan 2.500 unit atau bahkan bisa lebih. Kemudian, untuk mengontrol alur penjualan dan pembelian, maka digunakan komputer sebagai perangkat yang sangat mendukung. Serta dalam upaya pemasaran, disediakan sebuah mobil box, sehingga kesiapan teknologi perusahaan ini tergolong mumpuni. Dalam segi analisis manajemen dan sumber daya manusia, penjadwalan proyek, kebutuhan kerja, kemampuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja, dan rencana struktur organisasi pada perusahaan ini berjalan dengan sistematis dan dengan struktur organisasi yang jelas. Dan di samping itu, perusahaan dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja karena ketersediaan tenaga kerja yang ahli dalam bidang tersebut sangat banyak. Jadi, dari laporan usaha yang saya buat ini adalah usaha yang layak untuk dijalankan. Dan demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.